Bumi yang kita huni saat ini hanyalah sebagian kecil dari luasnya alam semesta. Dan tak heran bila masih banyak lokasi misterius yang menarik minat dan rasa ingin tahu kita. Ketika kita memikirkan luasnya planet bumi, kita menyadari bahwa masih banyak tempat yang belum dijelajahi oleh manusia, terutama wilayah yang terendam air seperti lautan. Al-Quran dan hadis sebagai sumber petunjuk bagi umat Islam, juga menyebutkan beberapa tempat yang memiliki kekhususan dan misteri tersendiri. Keberadaan tempat-tempat ini menjadi misteri dan penasaran bagi banyak orang. Di dalam agama Islam ada beberapa tempat yang masih misteri dan tersembunyi. Tempat-tempat misteri ini juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut tempat-tempat yang masih misteri dan tersembunyi. 1. Pulau Dajjal. Dajjal, salah satu misteri besar dari 10 tanda kiamat kubro, menjadi fitnah besar bagi umat manusia. Konon, Dajjal dipenjara Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah pulau misterius, yang dijaga ketat oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah. Namun, lokasi pasti dari pulau ini masih misterius dan belum ada yang mengetahui letak pastinya, sebagaimana yang disiratkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberi isyarat bahwa Dajjal akan muncul dari perkampungan Yahudi Asfahan, bersamaan dengannya 70.000 orang Yahudi. Dan, hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu mengisyaratkan, bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur, yang dikenal sebagai Khurasan. Namun, di mana Khurasan berada? Khurasan, pada zamannya, meliputi wilayah luas, mencakup Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Saat ini, Khurasan dikenal sebagai provinsi di Iran. Lalu, di mana tempat Dajjal dikurung? Banyak yang beranggapan Dajjal dikurung di Pulau Sokotra di Yaman, dan ada yang mengatakan Dajjal berada di Laut Segitiga Bermuda. Pulau Sokotra di Yaman yang memiliki keunikan flora dan faunanya, serta Segitiga Bermuda disebut-sebut sebagai tempat Dajjal ditahan. Namun, kedua tempat tersebut perlu dikaji lebih dalam, karena dari dua tempat tersebut tidak ada dalilnya. Yang pasti, Dajjal adalah fitnah besar bagi umat manusia, dan terutama umat Islam harus waspada akan keluarnya Dajjal, dan umat Islam harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. 2. Ainul Hayat. Ainul Hayat, sebuah cerita tentang sebuah telaga yang menyimpan rahasia keabadian, menjadi cerita antara dua tokoh besar, Raja Zulkarnain dan penasehatnya, Nabi Khidir alaihissalam. Telaga ini menjadi tempat istimewa, di mana siapapun yang meminum airnya akan hidup abadi hingga hari kiamat, kecuali jika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri keabadiannya. Raja Zulkarnain terinspirasi oleh kisah malaikat yang selalu sujud sejak diciptakan, berhasrat untuk mencari telaga Ainul Hayat agar bisa hidup lebih lama dan terus beribadah. Dipandu oleh penasehatnya, Nabi Khidir, dan pasukan kerajaannya, mereka menemukan telaga misterius itu di tempat yang terik, diselimuti oleh semacam asap atau kabut tebal. Legenda berlanjut ketika Nabi Khidir menjadi satu-satunya yang meminum air dari telaga Ainul Hayat, meninggalkan pertanyaan mengenai keabadiannya. Beberapa ulama meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, sementara pendapat lain menyatakan bahwa beliau sudah wafat. Abad ke-14 membawa kisah Ainul Hayat ke ranah eksplorasi dunia. Juan Ponce de Leon, seorang penjelajah yang diutus oleh Raja Ferdinand, memimpin ekspedisi untuk menemukan mata air keabadian ini. Meskipun berakhir tragis dengan kematian Ponce de Leon oleh panas suku pedalaman, pencarian ini menambah lapisan misteri pada kisah Ainul Hayat. 3. Tembok besi Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok misterius yang disebut dalam Al-Quran. Keberadaan mereka menjadi salah satu tanda yang menandakan mendekatnya hari kiamat. Raja Zulkarnain membangun penghalang yang kokoh untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Misteri seputar penghalang ini telah memunculkan spekulasi, dengan beberapa orang percaya bahwa tembok besar China mungkin adalah penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Konon, sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat desa bernama Badaling di kaki bukit.
Turis dari berbagai penjuru dunia memasuki pintu gerbang desa ini untuk mengakses tembok besar China. Karena ketinggian yang luar biasa, desas-desus menyebutkan bahwa tembok ini bisa terlihat dari bulan, membuat banyak orang meyakini bahwa itulah tembok yang disebut dalam Al-Quran, yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj diidentifikasi sebagai suku Mongol Utara yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran di wilayah yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok tersebut adalah tembok besar China. Ia menyajikan bukti dan hasil penelitian secara detail dalam bukunya. Namun, ketika diperiksa lebih dekat, terdapat perbedaan jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dan tembok besar China. Tembok China terbuat dari bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain terdiri dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Lebih lanjut, tembok besar China dibangun secara bertahap selama berabad-abad oleh berbagai dinasti yang memerintah China, termasuk dinasti Han dan Ming. Sebaliknya, penjelasan Al-Quran menyatakan bahwa tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain. Setelah selesai, beliau menyatakan bahwa tembok itu tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dalam keterangan yang berbeda, Abdullah Yusuf Ali, dalam tafsir The Holy Quran, menyebutkan celah sempit di antara gunung-gunung batu di Uzbekistan, sekitar 240 km sebelah tenggara Bukhara. Tempat ini, yang sekarang disebut Buzgol Khana dalam bahasa Turki, dulunya dikenal sebagai Bab al-Hadid, yang artinya pintu gerbang besi. 4. Jabal Qof. Gunung Qof, diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Miraj dari Sidrah Al-Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Qof. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad SAW terpesona dengan keindahan Jabal Qof. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu adalah gundukan gunung besar, bernama Jabal Qof atau Gunung Qof. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Qof sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Qof adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qof. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qof diabadikan dalam surat Qof. Namun, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. 5. Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Keajaiban istana kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dan juga raja yang terkaya pada zamannya. Nabi Sulaiman mengucapkan permohonan istimewa kepada Allah. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Istana megah ini, menurut beberapa ahli sejarah, tidak hanya dibangun oleh manusia tetapi juga oleh bangsa jin. Keistimewaan istana Nabi Sulaiman tak dapat dibandingkan dengan kemegahan bangunan modern masa kini. Namun, sayangnya, istana ini kini hanya tinggal kenangan, dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian istana. Dalam literatur Yahudi, istana Nabi Sulaiman dikenal sebagai Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Meskipun sudah tidak berdiri lagi, tembok bagian baratnya dikenal oleh orang Yahudi sebagai tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini merambah ke arah barat, dan saat ini kita mengenalnya sebagai Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, arkeolog Eilat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dikenal sebagai struktur batu melangkah. Penemuan ini memicu penggalian besar-besaran hingga ke area Masjidil Aqsa, memicu kekhawatiran umat muslim atas kemungkinan penggalian tersebut dapat merusak salah satu tempat suci umat Islam. 2 tahun kemudian, pada tahun 2007, reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman kembali ditemukan. Meskipun kuil itu sendiri sudah hancur, para ahli sejarah optimis bahwa sisa-sisa ini dapat diangkat dan dipelajari.
Sebuah perjalanan panjang untuk mengungkap misteri istana kerajaan Nabi Sulaiman terus berlanjut, menantikan cerita masa lalu yang terkubur. Terima kasih telah menonton channel ini, sampai jumpa pada video berikutnya.